Iya Pak Eko, Sehat? sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu itu TI apa SI itu? SI Pak, Oh SI, kelas apa? SI 16 A3. Oh, tiga ya, kelas Erna ya? Iya, Mas Hmm. Ayu Pak, Oh kalau Ayu ya, Ayu wis ujian. Empon. Tunggu dulu ya, sama nunggu apa? Bu Fufi sama siapa yang uji? Pak Nurjim. Anu Jim ya, ditunggu dulu ya. Judulmu Iya, apa toh? Judulmu apa? Sistem Informasi Penjualan Jilbab Berbasis Web. Hmm. Nah nanti tempatnya, studi kasusnya di mana? Mantoro, Mana? Raji Purwantoro. Mantoro Pak. Oh, Praci Mantoro. Raji. Waduh ya. Oh, rumahmu aslinya Praci. Iya, Oh, waduh, men. Lah iki nang endi? Iki nang Praci apa nang di mana? kampus Pak. Kose ngendi? Belakang kampus Namingan. Ngendi? Jarak Bakmi Cito. Oh, ngarep kampus mburi do temat. Eh, anu, sing kampus itu ya. Sing itu ke timur. Berarti kamu situ ke timur. Oh, belakang kampus masih ke timur berarti. Iya, Oh, kose kono. Ini tahu mulai. mantuk Pak. Kapan? Kemarin Eh? ke kosnya baru kemarin Pak. Oh, lagi mas ini mas ujian harus besok jadwal ujian terus lu ya apa Iya, balik Rene ya. Oh, iya. ya. Lah diterke. Betul Pak. Oh, ora diterke. Terkeyane apa piye? Eh, Betul Pak. ora ndiyang nah. Betul. Hurung orang tuh. Oke, Oh, dereng. langsung ora sih ini. Arwe langsung anu ya, langsung calon suami bae asah yang anak ya. Iya. Aku cincinan oh, ada cincinnya berarti wis no wis de cincin. Tumbas kiambak Pak. Oh, aduh lah akhirnya. Iya. Akhirnya dia anu. Apa jenenge? Wis ditembung. Google Chrome, Google Chrome apa ini? Kayak coba men ya iki ya, bisa jam 11 ya. Eh, ditunggu ya. Oke Pak. Lagi nang kono karo sapa nang kos? Kalih rencang Pak. Sapa? Fitria. Fitri ya. Hmm. Oke. Fitri nang kono iki. Iya. Oke, jam setunggal sidang. Iya kono padha sidang ya. Oke. Oh, padha anu, padha mau sidang ya kan. Cuma Halo, beda-beda. Assalamualaikum Pak Eko, Salam. Bu, telepon. Pak Suwene Nurhim. ram. Gue sih Entene Pak di tadi itu tenis. trouble ya mundur setengah jam Ah, loh tadi ujinya. ya. Ya, Suwene trouble aku terus perangkatnya. aku kan tadi berdua loh karo Mbak Fatimah loh. Halah. Ini mulai dulu Sayangnya. belum Pak Nurhim. Nah, manut tak. Simon, mulai dulu. Aku manut. Manut. Mantap. Tapi iya, manut lah. Iya. Kita mulai dulu Enak. ya. Ya, Iya. sekono. Oke, Mbak Mbak Fatona wis Fatona. Mbak Fatona. Hah? dite kok isih Mbak Fatona wis siap burung. Mbak Fatona Ayu Aldini sudah siap untuk ujian. Sudah Bu. Sudah dipersiapkan slide presentasi, kemudian sistem, kemudian laporannya. Sudah. Ya, oke, saya buka dulu ya. Nanti ini pembelinya Pak Nurhim ya. Iya Pak Nurjim. Oke, mohon maaf ya, ini agak lambat tadi masuknya karena sebelumnya saya nguji dan ada trouble, jadi mundurnya setengah jam lebih tadi. Saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Eko
Purwanto seluruh Puji 1 dan yang saya hormati nanti Bapak Nurfim menyusul ya. Hari ini akan diselenggarakan ujian skripsi atas nama Fatona Ayu Aldini ya. Saya akan sampaikan ujian ini nanti dibagi menjadi 3 sesi Mbak. Jadi sesi pertama silahkan presentasikan hasil skripsinya, kemudian disambung dengan demo program, kemudian lanjut sesi 2 adalah sesi tanya jawab terkait dengan program dan laporan skripsi yang sudah disusun. Kemudian sesi 3 kami selaku penguji akan menetapkan hasil apakah berdasarkan ujian skripsi ini Mbak Fatona Ayu Andini dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Nah, sebelum ujian dimulai, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk agama dan kepercayaan. Silakan. Oke, sudah. Oke, silakan dipresentasikan, Mbak. Iya, Bu. Sudah muncul, Bu? Belum, masih proses. Sudah, Mbak. Saya Fatona Ayu Aldini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Jilbab Berbasis Web pada Aldini Collection. Yang pertama, latar belakang. Aldini Collection merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan jilbab. Sistem penjualan yang berlangsung saat ini yaitu penjualan secara offline, atau konsumen harus datang ke toko untuk melakukan transaksi pembelian. Namun, kebanyakan orang saat ini memilih berbelanja melalui toko online, sehingga penjualan secara offline dianggap kurang efektif dan menyebabkan jangkauan pasar terbatas. Penjualan jilbab berbasis web memberikan keuntungan diantaranya yaitu tidak terbatas ruang dan waktu karena website bisa diakses setiap saat, mudah untuk mendapatkan target pasar, serta memberikan kemudahan untuk calon pembeli karena bisa berbelanja melalui website. Menggabungkan toko offline dan online dapat memberikan keuntungan bagi pihak penjual, yaitu dapat menambah jumlah customer. Perumusan masalah. Bagaimana cara membuat sistem informasi penjualan jilbab berbasis web pada toko jilbab Aldini Collection? Batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem informasi penjualan yang dibangun membahas tentang penjualan produk berbasis web. Sistem informasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML. Penyimpanan data stok barang disimpan di database MySQL. Hak akses terdiri dari 3 hak akses yaitu customer, admin, dan owner. Customer hak aksesnya yaitu dapat melihat halaman beranda, gambar produk, login pelanggan, kategori produk, keranjang belanja, profil, dan lain-lain. Dapat melakukan pemesanan produk melalui toko online berbasis web tersebut. Sedangkan hak akses admin dan owner hampir sama. Pembedanya itu ownernya bisa menambah admin baru serta mengubah ataupun menghapus admin baru. Selanjutnya, perancangan sistem menggunakan flowchart dan analisis kelemahan sistem menggunakan pitches. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Analisis perancangan sistem menggunakan analisis pitches. Perancangan sistem menggunakan metode bundling dengan menerapkan pencarian otomatis mengenai barang yang akan dibundling, menggabungkan 2 produk atau lebih dalam satu kemasan untuk meningkatkan nilai penjualan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Membangun sistem informasi penjualan jilbab berbasis web pada toko jilbab Aldini Collection untuk memperluas pangsa pasar, serta mempermudah proses transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang dipakai adalah model pengembangan air terjun atau waterfall model. Yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi pendefinisian masalah sampai pembuatan laporan hasil analisis. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Tahap ini meliputi perancangan database, yaitu untuk menentukan tabel-tabel yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem serta melakukan perancangan sistem menggunakan flowchart dan perancangan proses menggunakan DFG. Selanjutnya yaitu pengkodian. Pada tahap ini, menerjemahkan desain yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML.
Selanjutnya, pengujian sistem. Menguji data masukan input serta data keluaran output untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat lunak dan desain yang telah dirancang menggunakan black box testing. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan web yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan update konten, melakukan update tampilan, dan melakukan backup data. Selanjutnya itu sistem yang berjalan. Dalam proses transaksi pembelian jilbab di Aldini Collection, yaitu customer datang ke toko untuk melakukan pembelian jilbab, dimulai dari memilih jilbab dan menentukan pilihan jilbab yang akan dibeli. Setelah itu melakukan pembayaran ke kasir dan customer mendapatkan struk bukti pembayaran. Selanjutnya, sistem yang dikembangkan. Pada proses pembelian jilbab secara online di Aldini Collection, customer masuk ke website dan bisa langsung mencari produk yang diinginkan. Setelah menemukan produk yang sesuai, customer langsung klik check out dan mengisi form data pembeli. Setelah itu, customer mendapat pemberitahuan total pembelian dan bisa dibayarkan melalui transfer ke rekening Aldini Collection. Kemudian customer upload bukti transfer ke halaman yang sudah disediakan. Selanjutnya, admin melakukan pengecekan bukti transfer apakah valid atau tidak valid. Apabila sudah valid, admin langsung mengirimkan barang ke customer dan upload nomor resi ke website Aldini Collection. Analisis kelemahan sistem yang pertama, analisis kinerja sistem performance. Throughput, sistem yang berjalan. Sistem penjualan yang berjalan pada toko jilbab Aldini Collection yaitu penjualan offline. Pada penjualan offline, customer harus datang langsung ke toko untuk melakukan transaksi pembelian. Sistem yang dikembangkan. Dengan dikembangkannya sistem baru, proses transaksi pembelian akan lebih efisien karena dapat diakses menggunakan aplikasi browser tanpa harus datang langsung ke toko. Selanjutnya, respon time. Sistem yang berjalan. Dalam sistem penjualan offline, waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian jilbab sesuai keinginan customer membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena apabila jilbab tidak ada di etalase, karyawan harus mencarikannya di stok gudang. Sistem yang dikembangkan. Dengan adanya sistem penjualan berbasis web, customer bisa langsung memilih dan membeli jilbab melalui smartphone dan bisa langsung memilih jilbab sesuai keinginan. Apabila jilbab yang akan dibeli stoknya habis, customer langsung bisa mengetahui dan bisa mencari model jilbab lain. Selanjutnya, analisis informasi. Akurat, sistem yang berjalan, informasi data stok yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan kesalahan perhitungan yang dilakukan secara manual. Sistem yang dikembangkan, dengan adanya sistem yang dikembangkan, informasi mengenai data stok barang penjualan online menjadi akurat, karena data stok barang diolah dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, tepat waktu. Sistem yang berjalan, informasi yang dihasilkan tidak tepat waktu tersedia apabila dibutuhkan karena karyawan harus mengumpulkan catatan perhitungan untuk memastikan semua jumlah stok barang. Informasi yang dihasilkan tidak tepat waktu tersedia apabila dibutuhkan karena karyawan harus mengumpulkan catatan perhitungan untuk memastikan semua jumlah stok barang. Sistem yang dikembangkan. Dengan adanya sistem yang dikembangkan, informasi mengenai laporan data stok barang dapat dengan cepat diakses dan langsung bisa dicetak tanpa membutuhkan waktu lama. Relevan, sistem yang berjalan. Tidak relevan dikarenakan informasi mengenai data stok barang kurang lengkap. Karyawan hanya menuliskan data stok dengan angka dan tidak menuliskan varian warna. Sehingga apabila customer menanyakan warna lain dari jilbab yang dipilih karyawan, harus mencarinya di gudang. Sistem yang dikembangkan. Informasi mengenai data stok barang pada penjualan online dicantumkan sangat lengkap, dari mulai varian warna, perhitungan dengan angka, sehingga informasi data barang relevan. Selanjutnya, analisis ekonomi. Biaya, sistem yang berjalan. Terjadi pemborosan biaya untuk menggaji karyawan yang lembur pada saat menghitung ulang stok barang. Sistem yang dikembangkan. Biaya lebih hemat karena karyawan tidak perlu kerja lembur untuk menghitung ulang stok barang. Karyawan bisa langsung membuka website penjualan online dan bisa melihat langsung stok barang yang tersedia di Aldini Collection. Analisis pengandalian, keamanan, sistem yang berjalan. Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, tidak adanya pengamanan terhadap laporan data stok barang, sehingga risiko kehilangan dan kerusakan data dapat terjadi. Sistem yang dikembangkan. Dengan adanya sistem yang dikembangkan, data hasil perhitungan stok barang disimpan aman dalam database. Selanjutnya, analisis efisiensi.
SDM yang ada, sistem yang berjalan. Terkadang informasi data stok barang tidak sesuai dengan stok yang di gudang, sehingga karyawan harus menghitung ulang stok yang tersedia. Sistem yang dikembangkan memudahkan kerja karyawan karena data stok barang disimpan dalam database, sehingga apabila membutuhkan informasi data stok barang bisa langsung mendapatkan datanya dengan cepat. Selanjutnya, analisis pelayanan. Pelayanan sistem yang berjalan. Informasi data stok barang kurang lengkap atau tidak adanya keterangan varian warna, sehingga berdampak pada keterlambatan pelayanan terhadap Lebih customer dipercepat, Mbak Fatona. karena tidak ya Lebih dipercepat ya. ya tidak adanya data yang bersifat real time, sehingga karyawan harus mencarikan Intinya saja karena kita sudah baca ya. Oke, lanjut. Sistem yang dikembangkan. Dengan adanya sistem penjualan berbasis web, customer bisa memilih barang dan langsung mengetahui stok yang tersedia. Kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat kerasnya itu menggunakan prosesor Intel Core N3350, harddisk 500 GB, memori DDR2 4 GB, monitor SVGA. Dilompati saja, langsung ke perancangan sistemnya saja. Lompat, lewat. Iya. Langsung. Enggak ada. Ya sudah, itu langsung kesimpulan. Kesimpulan, sistem informasi ini terdiri dari beberapa struktur data, diantaranya data admin, data bukti transfer, data chart, data chat, data kategori, data kurir, data nota, data pembeli, data pembelian, data pengiriman, data pesanan, data produk, data profil toko, data rekening, dan data warna. Perancangan sistem menggunakan flowchart, perancangan proses menggunakan DFG. Sistem informasi penjualan jilbab berbasis web memiliki hak akses yang terdiri dari 3 pengguna, yaitu customer, administrator, dan owner. Sudah Pak PPT-nya. Silakan dilanjut demo programnya Mbak, sambil dijelaskan fungsi dari masing-masing fitur programnya. Iya. Sudah muncul, Bu? Sudah, baru proses. Sudah. Ya. Dalam website sistem penjualan di Aldini Collection terdiri dari menu home, produk, login customer, chart, kategori, dan juga kontak yang berisikan alamat. Di sini ada keranjang belanja. Kalau ada customer baru gimana, Mbak? Baru, belum pernah punya akun, bagaimana caranya? Ya, langsung beli dulu, Pak. Harus beli dulu, harus beli atau sebelum beli daftar dulu atau tidak? Beli dulu. Kalau udah beli pertama, otomatis sudah punya akun, Pak. Kalau belum punya akun? Harus beli dulu, nanti langsung ya, buat akunnya, Pak. Saya beli. Itu ya, jilbab semua ya? Jilbab kerudung semua ya? Iya. Ini khusus kerudung ya? Itu fotomu ya? Di situ itu fotomu itu? Itu modelnya kamu tuh? Iya, Pak. Ya. Itu modelnya kamu? Ya, Pak Eko. Modelnya kamu tuh? Pak. Oh iya, cantik ya. Di kamu nek pakai jilbab yang warnanya pink, hijau itu cantik ya. Iya, Pak. Ya. Terus caranya gimana? Kayaknya mau beli ya, Pak. Ya. Beli berapa, Pak? Itu juga kamu model itu? Iya, Pak, saya semua. Wis, hebat ya. Model tenan ya. Terus, Terus. Gimana beli itu? Beli. Berapa? 2. Kamu bisa gaya-gaya gitu ya? Iya, Pak. Oh iya. Tenan. 2, Pak. Yes, terserah 2, ayo. Ya. Langsung masuk ke keranjang. Selanjutnya, check out apa lanjut, Pak? Satu lagi. Ya. Satu lagi. Mbak Fatona suka yang mana? Mbak Fatona suka yang mana? Hah? Anaknya Pak Eko 1. Oh, anak saya.
Bukan anaknya Mbak Ya, Fatona. Bukan anaknya Mbak Fatona. bukan. Satu Oh, aja ya, bukan. Pak. Ya. Sekarang teman kamu itu di Ini udah masuk ke Mm-mm. keranjang, Pak. dia bisa Oke. memakai sistem yang kamu pakai. Caranya gimana? Misalnya belum punya akun. Kalau punya Mm-mm. akun langsung wajib. Kalau Kalau belum punya, pernah, belum punya gimana? belum dulu. Misalnya yang pertama yaitu mengisi emailnya. Belum biasa Pak. Sudah di hosting kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kecepatan. Saya cuma ingin tahu orang baru Dan data mengisi nama Ya, namanya Fitria itu siapa? teman saya, Pak. Oh, temenmu ya? Ya. Ya, Haris ini. Haris itu siapa? Pacar Mbak Haris? Kristianti namanya. Oh, iya. Provinsinya Mm-mm. Solo aja ya, Pak. Mm-mm. Itu tai lalatmu itu bikin gemes itu. Oh iya, Pak. Oh ya. Tanda lahir. Oh, iya. Tanda lahir. Oh, iya, tanda lahir ya. Ya, bikin manis loh di situ. Iya, Pak. Mm-mm. Terus Desi, Biasanya terus nanti pada waktu daftar itu ada konfirmasi ke email tidak? tidak ada, Pak. Ora no ya. Nanti langsung bisa login gitu ya tanpa ada konfirmasi kepada pelanggan gitu ya. Iya. Kenapa? Langsung misalnya Kenapa? langsung memilih. Iya, kenapa tidak ada konfirmasi? Belum bisa buatnya, Pak. Oh, orang iso gawe ini. Tapi jane seperti itu Ya, ya kan. Kalau tidak ada konfirmasi kan untuk memastikan bahwa ini akun ini benar pengguna email yang didaftarkan atau tidak kan tidak tahu ya. Bisa saja saya daftar tapi iya. dengan emailnya Mbak Fatona, gitu kan bisa toh. Saya tahu emailnya Mbak Tapi Fatona toh. Oh, toh. Saya kan tahu emailnya Mbak Fatona, tak gue daftar nang kene kan bisa berarti. Gitu. iya, Pak. Harusnya Ya. ada Ini harus konfirmasi ya. ada konfirmasinya ya, Pak. Iya, no, pada daftar pertama harus konfirmasi ke email, aktivasinya lewat email. Jadi kalau belum Oh, iya. diaktifasi lewat email, akunnya belum bisa digunakan. Itu mestinya. Jadi untuk memastikan saja kalau emailnya itu benar email yang bersangkutan, orang yang bersangkutan yang mendaftar menjadi akunnya itu. Itu tambah ya. Oh, Hmm, iya. hmm. Iya, Langsung di check out ya, Pak. iya, di check out. Udah makan belum itu? Belum, Pak. Oh, nah makanya kok ketok lemes men ngono. Nah, ya. Langsung muncul di pesanan saya. Jadi tadi Ya. Mbak Fitri sudah punya akun. Ya, Hmm. ada home, order, profil, password, dan logout. Hmm. Ini Kenapa? detailnya. Sumuk toh kok kemeringet ngono. Jangan tekan biasa wae, santai wae. Oh, panas di situ. Enggak ada kipas angin. Hah? Ada, Pak. Nanti Oh, suaranya. ya. Oh, berarti hatimu urung adem. Kalau hatinya adem enggak akan kepanasan. Kemudian screen apa lagi? Pak. Ini Ya. detailnya. Misalnya Tadi langsung ke ada ndak WA, biaya kirimnya tadi berapa tadi biaya kirimnya? Pak. Ongkos 6.000. Kenapa taunya 6.000 itu dari mana? Itu pakainya api Raja Ongkir, Pak. Jadi langsung. Oh, membaca otomatis. Iya, Membaca otomatis. Ada berat. Tadi memang di barang ada berat, ada estimasi berat. ada. Yang masukin adminnya, Pak. Oh, di barangnya ada ya. Di Iya, barangnya ada. setiap satu barang itu ada beratnya ya. Oh, iya. Di mana informasi beratnya? Bisa ditunjukkan saya? Di admin.
Di anu enggak ada, di halaman dashboardnya apa pelanggan yang membeli itu enggak ada informasi berat di situ. Nah di situ ada enggak? Enggak ada ya? Deskripsi. Tidak ada. Nah, di deskripsinya ada enggak? Nah, kenapa enggak ada? Harusnya kan untuk melihat diberi kan biar si pelanggan tahu oh kalau saya mau beli misalkan beratnya itu 250 gram misalkan satu biji, oh saya biar genep 1 kilo beli ini papat kan. Memperhitungkan Nanti ongkos saya kirim kan. Nah, karena kan ongkos kirim itu kan per kilo, kurang dari segitu, kurang dari 1 kilo ya tetap bayaran sekilo. Gitu. iya. Nah, di deskripsi tambah beratnya itu dimunculkan. Tinggal ganti lembaran atau Terus yang dibayar. itu fotomu itu, Mbak. Kenapa? Ini langsung masuk ke pembayaran ya, Pak? Oke, ya pembayarannya lewat apa, Mbak? Transfer. Tadi Transfer. milihnya transfer. Banknya harus bank BRI. Ada 3, Pak. Tadi waktu check out ada pilihannya BRI. Oh, dia milih tadi, BRI, dia milih BRI. Ya, jadi dia di milih sini, BRI gitu ya. Oke. ya, Terus diupload langsung bukti upload bukti transfernya. ya, Coba diupload bukti transfernya. sudah langsung dikonfirmasi ya, Pak. Si pelanggan ada invoice-nya enggak? Dia mendapatkan invoice dari pembayaran atau pemesanan tidak? Ada langsung masuk ke tunggu konfirmasi. Jadi tunggu invoice-nya ada enggak? Nomor invoice-nya, Mbak. Nomor invoice-nya itu loh. Seperti itu, Pak. Tidak, cuma udah ada. Kenapa enggak ada? Detailnya itu, Pak, diklik detail, Pak. Coba diklik detail tadi ya. Tadi udah ini, Pak. Tunggu konfirmasi pembayaran dari admin. Tidak ada ini ya, detail dari transaksi itu enggak ada ya. Yang bisa dicetak maksud saya, bisa di-download lewat PDF atau apa bisa dicetak, enggak ada ya? Iya nanti ada, Pak. Ada nanti. Di mana? Ada pas yang di proses kirimnya. Jadi ini adminnya bertugas untuk mengonfirmasi pesanan. Dan nanti adminnya ngetik tadi kan Fitria Haris, ya, Fitria Haris, ya. Dicek dulu. Ini. Terus admin mengonfirmasi ini. Itu pembayarannya itu ya. Ya. Terus? Gimana? Nggak bisa. Terus langsung masukin nomor resi. Berarti pada waktu dia mau melakukan konfirmasi itu harus sudah mengirim barang dulu ya? Kan dia memasukkan nomor resi loh. Masukkan nomor resi itu kan ngirim barang kan, ngirim barang ke tadi JNE ya, tadi coba. Nanti lihat kalau ini iya benar. Ngirim barang dulu. Ya, langsung ditulis. Terus nomor resinya dimasukkan di situ loh. Ya. Oke, coba. Ya, misalnya coba. Saya ini ya, Pak. Adminnya sudah mengonfirmasi. Lalu di sini sekarang kan nggak bisa tampil. Langsung ke dicoba teman kamu tuh proses kirim. Jadi ya. Coba cetak nota itu apa tuh? Cetak nota tadi apa? Notanya Mbak Fitria tadi. Mana? Ini Pak. Nggak kelihatan nih Mbak, kecil banget itu digede kan Mbak. Wah malah sing gede bathukmu lho malah. Yang mendekat jangan kamunya ya. Di kontrol plus gitu kan bisa tuh. Kontrol plus. Buat PDF dulu Mbak. Atau dibuat PDF dulu. Suruh besarin malah bathuke sing diketokne gede ngene, gede kowe nah. Minum dulu ya.
Kopi. Hah? Bisanya ya segini, Pak. Oh, nggak bisa dibuat PDF. Nah, itu PDF, Mbak. Dicetak PDF. Pak Nurjim udah masuk itu, Pak Nurjim. Langsung cetak ke print. Mana? Ini PDF. Tadi pilih PDF, bukan print ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Kalau PDF cuma ya langsung. Oh, coba lihat, coba cetak nota, coba lihat. Itu detailnya, cetak notanya tadi. Ini. Oke, ya, itu halaman ngono ya. Ya, itu bisa di plus. Iya. Oh, iya. Bisa. Tadi tak suruh di plus yo. Ya, oke, ngono ya, itu invoice-nya. Terus Ya, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi ya, Pak? Loh, lah apa lagi saya enggak tahu. Itu fotomu itu. Depan itu juga fotomu cuma itu. Ya, Pak. Teman-teman saya, Pak. Kamu juga. Kamu yang mana fotonya? Hebat ya. Itu tokomu toh? Ini tokomu toh? Toko. Bukan. Kebetulan namanya sama. Namanya sama? Iya. Kamu kerja di situ? Enggak, Pak. Bapak kamu bisa jadi bintang anunya, bintang modelnya. Kamu jadi modelnya. Jadi modelku mau enggak? Enggak, Pak. Berambang goreng. Ayo terus apa lagi? Setelah ngono terus piye? Barangan dikirim. Terus harus dikirim bagaimana? Gitu loh. Oh, terus ini tadi pengiriman. Nah, Fitria Harisyanti barangnya sudah dikirim. Terus dikirim, wes barangnya dikirim terus piye? Barangnya melaku, wes tekan nggone si Fitria mau, terus piye? Fitria apa tindakannya? Barangnya wes tekan nggone Fitria, wes ditompo Fitria, terus piye? Dilihat ada konfirmasi dari Fitria atau pelanggannya itu ada ndak? Enggak ada, Pak. Loh, ono. Langsung ke ya, harusnya ada itu sudah diterima gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu proses selesai itu apa itu? Selesai itu apa itu? Selesai di bawah itu. Bukan itu di bawah ya. itu. Selesai itu apa itu? Itu bawah apa? Nah, itu apa itu? Oh, enggak ada. Seharusnya yang yang selesai itu siapa? Admin atau? Kalau yang aplikasi ini yang selesainya itu dari admin, jadi adminnya ngecek ke JNE-nya, ke pengirimannya. Ya, aplikasi nomor registrasi. Oh, dicek. No, berarti ngecek siji yo. Ngecek siji, oh dapat chat. Sing ngecat songko. Kenapa tidak langsung di sini, harus chat? Kan lewat aplikasi. Jadi si pelanggan itu bisa konfirmasi selesai atau barang diterima itu pelanggan bisa, gitu. Iya. Nanti, jadi biar memastikan bahwa barang itu memang benar sudah sampai ke tangannya pelanggan gitu. Iya. Ini harusnya ini. Ya, itu di halaman pelanggan ada ya. Halaman pelanggan ada itu selesai. Konfirmasi barang diterima gitu. Kalau barang sudah diterima berarti selesai. Ya. Iya. Terus apa lagi? Terus apa meneh?
Monggo Bu Fihi kok iki malah aku terus toh Bu Fihi. Ya enggak apa-apa, Jenengan, Pak. lho jenengan iku aku Saya datanya. aku pengen nyawang Mbak Fatonah Masa wae ya. kayaknya Pak Eko semangat sekali ya. Nah, aku pengen nyawang Mbak Fatonah wae. Oke, Mbak. Saya malah terpesona Pak Eko. Lah ya. Pribadi Mbak Pak ayo. Nurhim. Masuk kenal dengan Pak Eko. Oke, Mbak. Bu Fihi kapan, Bu? Bu Fihi kapan jadinya? Apanya? Sidake jadine kapan? Jadi apanya? Ya itu nek anu pesen ke jilbab gue Mbak Fatonah iki lho. Oke, Mbak Fatona. Tadi di sisi admin yang mana, Mbak? Saya tanya dengan produk tadi yang ditanyakan Pak Eko terkait dengan berat barangnya tadi di mana? Infonya bisa dilihat di mana? Barangnya di data produk. Di sini, Bu. Oh, di produk ini dia tidak ada informasi kaitannya dengan stok barangnya ya, Mbak? Ada, Bu. Stoknya di mana? Ini di warna dan stok. Oh, dan stok juga salah satu aja. Yang stoknya ini berapa stok? Rata-rata stoknya berapa coba? Yang data berikutnya, data yang nomor 2 coba. Stoknya berapa itu? Jilbab. Stoknya, Bu. Oh, ini aja Mbak, data yang pertama aja. Panama Umama ya. Itu berapa tadi stoknya? Panama Umama stoknya ada 40. 40. Nah, coba sekarang customer beli produk itu Mbak. Coba beli Panama nanti. Umama. Ya. Pakai akunnya ini lagi nggak apa-apa. Ini ya, Bu, Panama Umama. Tadi stoknya ada 40. Stoknya misalkan di situ di apa? Jumlah itu saya masukkan 41 bisa nggak? Enggak bisa, Bu. Bisa diproses nggak? Ada notifikasi stoknya tidak memenuhi karena maksimal pembelian 40. Jadi di sini otomatis langsung 40. Oke, coba sekarang beli 40 itu Mbak, itu cak. 40. Ya. Ya. Terus diproses. Oh ya. Dibayar seperti tadi ya, Bu. Sampai selesai. Oh ya. Ya. Sebentar, baru di check out ya, belum dibayar ya? Ya. Ya, oke, sampai milih bank tadi Mbak, sampai milih rekening bank tadi. Oh iya. Iya, Bu. Oke, terus setelah itu prosesnya? Bayar. Oke. Nah, sebelum pembayaran coba cek sebenarnya jangan lakukan pembayaran dulu, Mbak. Ya. Nah. Itu tadi udah dibayar? Belum ya? Belum. Oke, coba lihat itu stoknya dulu. Saya lihat stoknya yang umum tadi di sisi admin. Coba lihat stoknya. Masih sama, Bu, karena belum dibayar. Oke, ya. Sekarang coba dibuktikan. Sekarang dibayar, coba. Ya. Lakukan pembayaran. Iya, Bu.
coba ini sudah dilakukan pembayaran ya, cross check di tadi Mbak data produk tadi. Stoknya berkurang nggak? Stoknya sudah 0, Bu. Sudah Ya, berkurang. oke. Oke, ya. Oke. Terus di sini ada laporan tidak? Ya, Bu. Ada laporan tidak? Ada laporan Coba. pembelian dan penjualan. Oke, coba. Yang pembelian itu berisi data yang dibeli dari suppliernya, supplier Oke. jilbab. Kalau yang penjualan itu penjualan dari jilbab Aldini Collection. Oke, data pembelian itu diinputkan via fitur yang mana, Mbak? Atas Lewat itu? di sini, iya. Di sisi admin ya. Coba sekarang melakukan pembelian tadi, stoknya yang tadi, Mbak. Ini, Bu. Ya, coba sekarang melakukan pembelian stok tadi. Panama Umama tadi kan habis stoknya. Coba kamu inputkan data pembelian. Oke, terserah. Yang stoknya yang habis tadi. Oh, kalau yang itu masuknya ke penjualan, Bu. Enggak, kan tadi stok, ini kan ada laporan pembelian sama penjualan kan? Ya. Nah, pihak tokonya ini melakukan pembelian, karena kan tadi stoknya habis kan, sudah dibeli kan? Ya. Nah, bagaimana record melakukan pembeliannya? Di mana menunya? Kalau itu belum terintegrasi, Bu. Jadi harus masukin, kalau misalnya beli dari supplier ini, suppliernya ini jumlah jilbabnya segini, langsung totalnya segini, seperti itu, Bu. Coba diinputkan, bisa nggak? Itu, di situ? Iya, misalnya Coba, beli jilbab tadi yang stoknya habis tadi, Panama Umama tadi. iya. Berarti ini nanti stok Panama Umamanya nambah 10 ya? Tidak, Bu. Jadi kalau itu masuknya ke tambah produk. Loh, lah terus bagaimana bedanya pembelian dengan ini? Harusnya kan ketika beli secara otomatis terupdate produknya bertambah kan? Iya. Nah, terus kenapa? Coba dicek data produk tadi, namanya nambah nggak stoknya? Belum nambah karena belum ditambahkan produk, Bu. Jadi harus nambah produk dulu. Nggak coba lihat dulu yang Panama tadi mana? Namanya ini. Nah, coba lihat. Iya. Nah, ini stoknya masih 0. Kenapa? Saya kan tadi sudah melakukan pembelian 10 toh, Mbak. Iya. Nah, terus kenapa harus nambah produk? Berarti 2 kali proses kalau seperti itu. Iya. Jadi nggak terintegrasi antara pembelian dengan lah kenapa? Karena kemarin alurnya ini yang produk tambah produk sendiri sama pembeliannya dari supplier mana, total belinya berapa, hanya seperti itu, Bu. Jadi laporan pembelian dari supplier ini harusnya yang benar belum, gimana prosesnya? Harusnya yang benar harus dimasukin semua, misalnya belinya dari supplier A, beli Panama Umama, beli yang segi 4, harus detail seperti itu ya, Bu. Terintegrasi nggak nanti dengan data stok harusnya? Oh iya, Bu. Harusnya terintegrasi nggak ketika logikanya, maksudnya ketika beli gitu ya, kan stoknya habis ketika beli sudah melakukan pembelian, harusnya logikanya stoknya terupdate nggak harusnya?
Iya, harusnya terupdate. Nah, harusnya terupdate, tidak perlu inputkan 2 kali. Berarti kalau diinputkan 2 kali, berarti itu tidak terintegrasi, gitu. Iya, iya, Gitu ya. Oke, terus coba iya, di laporan pembelian tadi. Berarti ini belum terintegrasi ya. Kalau tadi yang penjualan sudah ketika dilakukan pembayaran, stoknya berkurang. Tapi yang pembelian ini belum ya, berarti ya. iya, Bu. Oke, Iya, terus sekarang yang tadi di laporan dulu. Saya lihat dulu laporan pembelian tadi. iya, Oke, coba datanya mana? Tadi kan sudah melakukan pembelian, harusnya ada update ya. iya. Oke, sampai tanggal ini 19. Ini, Bu. Mana? Sebelumnya sudah ada data. Sebenarnya sudah ada data yang Sudah, sebelum ini. Coba sudah. ditampilkan bulan apa? Agustus sama ini, Bu. Satu Ini yang tak aku, datanya. iya, kemarin masukinnya pas bulan Agustus masukin satu, yang September ini satu, ini tadi baru saja. Oh, oke, coba kalau dicetak, kalau dicetak tanggalnya seperti apa? Seperti ini, Bu. Yang bertanggung jawab terhadap laporan ini siapa, Mbak? Admin, Bu. Sudah ada validasinya di situ, tanda tangan adminnya, tanggalnya hari ini, misalkan laporan itu dicetak hari ini berarti 19 September 2020, terus nama petugasnya atau nama adminnya yang bertanda tangan di situ. Ya. Oh iya, kurang di sini ya, Bu. Nah, seharusnya Bertanggung ketika jawab. laporan, ya yang bertanggung jawab terhadap laporan itu siapa? Seharusnya ada di situ tanggal, kemudian nama petugas atau pegawainya yang bertanggung jawab terhadap laporan itu, gitu ya. Oh iya, Bu. Oke, terus kemudian yang penjualan, Mbak, coba laporan penjualan tampilannya juga sama. Ini, Bu. Coba dicetak. Coba dicetak. Tampilannya juga sama. Iya, sama, Bu. Oke, coba di bulan ini. Dicetak. Iya, ini September. Oke, sama ya. Berarti ini belum ada ini ya yang bertanggung jawab terhadap laporannya Iya, yang siapa ya? bertanggung jawab. Iya. Oke. Terus perbedaannya dengan hak aksesnya owner apa, Mbak? Kalau owner bisa menambah, menghapus admin. Kalau adminnya tidak bisa. Oke, coba tampilan ownernya seperti apa? Iya. Tampilannya sama. Tampilannya sama, Bu. Pembedanya ada di data user admin. Di sini ownernya bisa menambah admin. Coba. Misalnya ada admin baru. Oh, semuanya sama ya? Jadi owner bisa menginputkan pembelian, terus bisa menginputkan. Iya, sama. Pembedanya ada di ownernya bisa nambah. Di sana ownernya memang ini ya, bisa punya hak akses ke tadi ya, masing-masing transaksinya ya? Iya, bisa, Bu. Jadi admin bisa, owner juga bisa. Monggo Pak Eko, ada yang mau ditambahkan? Satu lagi Mbak Fatona. Mbak Ya, Fatona. Pak. Tadi Iya. kan di apa namanya, di batasan masalahmu itu saya membaca bahwa di sini kamu menggunakan metode bundling. Ya, apa itu Iya. bundling? Bisa ditunjukkan di aplikasimu metode bundlingnya.
ini Pak, Mana? metode bundling. Jadi gabungan dari 2 produk dengan 1 harga. Paket ngono toh. Tak kira sistemnya sudah apa? Sistem yang menentukan metode bundlingnya itu. Ternyata kan hanya di paket. Pemasarannya Pak. Ya? Strategi pemasarannya. Iya, tak kira strategi pemasarannya dengan bundling kayak suggest upselling, ngono gitu. Saya kira seperti itu. Ternyata gabung ngono. Paketnya ya, paket bundlingnya. Ya sudah, saya kira metode pemasarannya itu ya menggabungkan 2 produk yang dalam apa itu. Saya kira itu. Ternyata hanya paketnya ya. Tak kira metode di sistemnya itu, metode di sistemnya itu menggunakan metode bundling. Ya, ya wis. Ya Bu Vivi pun. Ampun Pak Nurhim, ada tambahan? Monggo. Terima kasih. Mbak Fatona, ada berapa aktor Mbak tadi? Iya Pak. Ada berapa aktor? Ada 3 Pak, customer, owner, dan aku. Ya. Nah, coba di halaman login Mbak. Ya. Nah, saya mulai ini Mbak, halaman login. Ingat saya, dulu saya minta menambahkan gambar-gambar toko Mbak ya. Maksudnya kalau ada gambar tokonya itu ya dikasih. menghadap ke kamera Pak, menghadap ke kamera. Oh ini Pak menghadap. Iya loh, Iya. ya. Nah, monggo lho Pak, snack dulu ada Pak. Okay. Nah itu ya Mbak ya, Mbak Fatona. Nah, kan ada tokonya. Iya. Nah itu kalau bisa dikasih foto toko kemudian dijadikan background di situ, ya. Oh iya. Nah ingat saya ini yang baru ditambahkan logo apa tadi Aldini Collection-nya ya. Iya. Nah itu sama ketika sudah login, kalau bisa dikasih keterangan selamat datang admin, selamat datang owner dan apa tadi. Ada itu. Pak, sudah. Di sebelah mana? Karena ingat saya antara owner sama admin hampir sama bentuknya ini. Iya. Ya kan? Ah itu. Ini owner, kalau admin, Oh ini admin. ya. Iya. Oke, berarti udah ya. Oke, itu. Kemudian untuk yang metode banding tadi Mbak melanjutkan karena tadi saya menyimak juga belum. Untuk membuat gimana Mbak menambahkan penjualan dengan model ini? Kan itu ada 2. Tambahkan tadi belum di input kan? Ininya sudah di input Pak. Langsung dua-duanya? Iya langsung 2 Pak. Jadi di keterangan itu keterangan bundling. Oke. Itu berarti sisi admin tadi ya? Misalnya iya langsung klik bundling jadi otomatis beli 2 produk. Baik. Nah berarti di sisi itu. Ya mungkin itu aja Mbak dari saya. Monggo Pak Eko. Iya Pak. Oke. Mbak Fatona itu ya untuk sistem tadi ya. Jadi kekurangannya tadi ada kekurangan di pembelian tadi ya Mbak ya. Yang belum sinkron ya, belum terintegrasi. Halo? Bu Vivi. Nggih. Nek misalnya saya dulu gimana? Saya ada kepentingan keluar bentar. Oh, J, monggo. Ya. Iya, Pak Bisa. Ini ke naskah toh. Monggo. J, naskah toh. Oke. J, Pak Eko. Ya. Mbak Fatona. Mbak Fatona. Pak. Ya, sehat toh? Sehat Pak. Ya, ke naskah ya Mbak ya. Tadi program sudah banyak disampaikan masukannya ya. Sekarang ke naskah. Ini kan Aldini Collection itu di mana? Pracimantoro Pak. Nah itu lebih baiknya diberi nama kabupatennya, misalkan pada Aldini Collection Pracimantoro Wonogiri gitu, biar jelas. Ya, karena nanti bisa saja Aldini Collection itu tidak hanya di Pracimantoro, kan di sini ada misalkan ya. Jadi pada Aldini Collection Pracimantoro Wonogiri ya, Wonogiri.
Pracimantoro Kumaon. Seperti itu, Pak. Iya, Pracimantoro kan kabupatennya Wonogiri. Iya. Ya, berarti Pracimantoro Wonogiri. Jadi semuanya diganti, Pak. Kalau ada Aldini Collection langsung ditulis Pracimantoro Wonogiri. Di judulnya saja enggak apa-apa. Judulnya saja. Ya, di depan judulnya saja, nanti kalau sudah masuk di dalam kan orang membaca sudah tahu di judulnya itu kan di Aldini Collection Pracimantoro Wonogiri gitu kan, nanti di dalamnya enggak apa-apa. Oke ya, kemudian ini sudah izin ya di sana ya, di Aldini Collection ya. Iya, Pak. Sudah dapat izinnya kan? Sudah, Pak. Oke. Karena kamu dari modelnya ya, berarti ya diizinkan ya, kan modelnya masuklah diizinkan. Oke, ini sudah diujikan ke pengguna? Sudah, Pak. Apa hasil ujian penguji ke pengguna? Mengujinya dengan apa? Ya. Dengan kamu menguji dengan apa? Black box dan ke pengguna atau diuji sudah tidak? Black box sudah diuji, Pak. Uji ke pengguna? Ke pengguna sudah. Apa hasil kesimpulan pengujian dari pengguna? Ya, tadi ada yang konfirmasi kurang. Harusnya customernya bisa konfirmasi. Sama tampilannya kurang, misalnya tadi kan di sini Aldini Collection. Oke. Ya, berarti nanti di abstrak bisa ditambahkan hasil pengujiannya ya. Baik hasil pengujian dengan black box maupun hasil pengujian dengan apa ke pengguna tadi. Jadi di abstrak bisa ditambahkan itu. Ya. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di batasan masalah ya. Itu tadi kan ada 3 hak akses, yaitu apa, pelanggan, terus admin dan owner itu satu atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Tadi hanya perbedaannya di itu tadi ya, apa namanya? Apa bedanya di mana? Karena di sini di batasan masalah itu hak akses admin dan owner itu yang membedakan di apa? Ya? Ada di owner yang bisa nambah admin baru gitu. Owner yang bisa menambah itu bedanya hanya di situ ya. Iya, Pak. Apa namanya? Owner bisa menambah produk, mengelola kategori, mengelola apa namanya? Penjualan gitu. Bisa, owner. Pak. Oh, bisa ya? Iya. Bisa, kalau adminnya tidak masuk, ownernya sendiri yang ngerangkep ya. Jadi nek adminnya orang teko digarap karo si ownernya gitu ya. Oke, terus kemudian nanti metode pengembangan jenengan pakai apa? Waterfall. Kenapa pakai waterfall? Karena dulu pilihnya itu, terus ya udah Pak, dimasukin langsung. Ya. Kemudian di tinjauan pustaka tadi, saya belum melihat perbedaan penelitian engineer dengan yang ketiga tinjauan pustaka yang kamu tuliskan di situ. Apa letak perbedaannya? Ya. Karena di situ tidak ada tabel perbedaan atau tabel tinjauan pustakanya tidak ada. Ada enggak? Tabel tinjauan pustakanya tidak ada kan ya? Waktunya 1 pekan. Berarti hari Jumat paling lambat sudah masuk selesai. Halo, Mbak. Gimana? Baik. Bedanya apa? Bedanya apa kira-kira dari misalkan yang punya yang penelitiannya si Asvinoza dan Puspasari Sunardi ya, itu sistem informasi penjualan pupuk berbasis web. Nah, Anda membandingkannya di mana dengan penelitiannya si Puspasari itu? Misalnya yang Puspasari, Pak. Apa yang kamu bandingkan apa? Kalau ini modelnya pakai waterfall dan model prototype. Kalau saya waterfall, Pak. Malah lebih rendah. Dia menggabungkan loh. Si Puspasari itu menggabungkan 2 model. Dari model
waterfall dan model prototype digabung. Atau ya itu kan makanya harus dicek. Nanti ditambahkan tabel perbedaan penelitian, tolong dilihat lagi apa yang kamu bandingkan di situ ya. Ya. Nah, ini semua tiga-tiganya apa tuh sebenarnya yang kamu bandingkan sama-sama sistem informasi penjualan berbasis web ya. Apa letak perbedaan yang saya angkat ini di sini, letak pembandingnya, perbedaannya. Kalau yang nomor ketiga itu sama, itu ketiga itu sistem pendukung keputusan ya, penentuan bundling penjualan. Nah itu apa? Karena itu kan sistem pendukung keputusan. Kenapa kamu ngambil yang SPK? Itu kan untuk menentukan banding penjualan. Kalau tadi kamu kan menggunakan metode bandingnya, toh? Iya toh? Iya. Mbak, nah ya, nah itu ya nanti dilihat lagi, digali lagi apa letak perbedaannya. Itu ya, itu kemudian nanti di bab 2 nanti bisa dilihat di sini. Itu saja sih. Ini putus punya saya, jadi tidak bisa melihat lebih jelas. Itu nanti yang lain bisa dilihat di naskah ya, yang sudah di share itu. Kesimpulan tadi ya Mbak ya, penting nanti hasil pengujiannya apa, hasil pengujian dari pengguna itu apa disimpulkan. Jadi yang kekurangan ditaruh. juga Pak. Ya, ya tidak apa-apa kan, kan bisa disimpulkan apa yang menjadi ini kan. Nanti bisa dimasukkan ke saran kalau memang itu penelitian ini itu masih ada kekurangan kan. Iya. Gitu ya. Ya nanti di kesimpulanmu itu kan belum menjawab dari rumusan masalah. Nanti dilihat lagi rumusan masalahmu apa, nanti dijawab di kesimpulan. Di bab 5 itu loh, kesimpulan menjawab rumusan masalah. Dan termasuk hasil pengujian itu juga bisa dimasukkan di dalam kesimpulan. Gitu ya. Iya. Ya. Oke, itu Bu Fihi. Sampun Pak Eko. Sampun, saya ini habis ini jen live dulu ya. Nggih, berita acaranya tak isi. Ya, siap, tak isi dulu. Siap. Oke, siap. Oke, Mbak Fatona, saya melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko ya. Laporannya sudah dibuka, Mbak? Sudah, Bu. Oke. Saya menyampaikan tambahan dari apa yang belum disampaikan oleh Pak Eko tadi ya, mulai dari... Bu Fihi, saya sudah ngisi berita acara, saya izin live ya. Oh, JJ, ya, Pak. Siap, nggih, aturun. Pak Nurjim, izin ya Pak Nurjim. Nggih, sami-sami. Mbak Fatona. Mbak Fatona izin ya. Oke, Mbak Fatona, saya lanjutkan ya. Tadi terkait abstrak mungkin sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, bahwasanya abstrak di paragraf 3 itu yang belum ada adalah kesimpulan hasil pengujiannya ya Mbak. Nanti ditambahkan di abstrak di paragraf 3. Oh iya, abstrak ya. Ya, yang paragraf 3 itu hasil pengujiannya belum ada. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Eko di tinjauan pustaka, di sini ada yang hilang, yaitu tabel tinjauan pustakanya, Mbak. Jadi tabelnya nanti setelah paragraf tinjauan pustaka itu ditambahkan, kemudian ditunjukkan hasil perbedaannya. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Eko, cuma saya nambahkan aja, tabelnya di sini belum ada, gitu ya. Nah, tabel ya Bu jadinya. Paragraf dulu, nah nanti di bawah paragraf itu baru tabel tinjauan pustaka dan juga perbedaannya, gitu ya? Iya Bu. Perbedaan penelitian, oke. Kemudian lanjut di bab 3 Mbak, lanjut di bab 3. Lanjut di bab 3, di ini Mbak, kan ada 3 ini ya, ada 3 hak akses ya tadi ya. Tadi ada admin, ada owner, kemudian ada customer. Atau mungkin bisa ditampilkan di sini Mbak, soalnya di file yang di Google Drive itu untuk project-nya itu tidak terbaca sama sekali di tempat saya. Atau mungkin bisa ditampilkan di sini filenya. Ini untuk sistemnya di dulu, kemudian yang ditampilkan laporannya, bisa nggak? Oh iya.
Ini stop dulu presenting sistemnya, kemudian ditampilkan laporannya Mbak yang di bab 3 di poin flowchart, Mbak. Oh iya. Yang ini ya, Bu. Oke. Iya. Tadi kan ada 3 ya Mbak ya, ada tiga akses ya. Nah, ada customer, kemudian ada admin, kemudian ada owner. Nah, di sini sistem yang berjalan nih ya, customer datang mengambil, kemudian coba diturunkan Mbak, melakukan transaksi, kemudian kasir memberikan struk. Nah, ini seharusnya di breakdown ketiga akses tadi gitu ya. Jadi jadikan 3 kolom, mana sih yang proses yang dilakukan oleh customer, mana proses yang dilakukan oleh admin, dan mana proses yang dilakukan oleh owner. Jadi biar konsisten, bahwasanya di sini ada 3 aktor yang melakukan proses bisnis yang ada di Algina Collection ini ya. Halo? Iya. Paham ya maksud saya Mbak ya? Jadi bagi 3 kolom, mana sih proses yang dilakukan oleh customer, gitu ya. Yang atas itu kasih judul entitasnya, customer, admin, kemudian owner gitu ya. Yang dilakukan oleh customer itu apa, yang dilakukan oleh admin itu apa, yang dilakukan oleh owner itu apa. Jadi terlihat konsisten dengan DFG-nya bahwasanya di situ ada 3 aktor yang berperan, gitu ya, atau 3 entitas yang berperan, gitu ya. Oke, kemudian di bawah. Tapi Gimana Mbak? Tapi admin sama owner hampir sama. Jadi kalau ininya dibagi 2 gitu Boleh, bisa juga apa-apa. Bu. Bisa, boleh. Jadi admin memang yang berjalan sama, jadi ditunjukkan bahwasanya di situ ada tiga entitas yang berperan. Gitu. Kalau di sini kan nggak terlihat. Yang berperan siapa aja. Paham ya, maksudnya ya Mbak ya? Oh iya. Nah, kemudian yang dikembangkan juga sama. Sama ya, yang dikembangkan juga sama, nanti dibuat kolom ya. Jadi terlihat mana yang dilakukan, cari produk itu untuk siapa, customer atau untuk admin, ya kan? Kan nggak terlihat di sini ya. Nah, nanti disesuaikan, gitu ya. Itu untuk flowchart. Kemudian lanjut berikutnya yang di DFD Mbak, coba diturunkan. Yang di DFD, diturunkan di DFD Mbak. Gambar DFD-nya turunkan. Iya. Oke, ya diturunkan. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini diagram berjenjang itu yang level 0 itu ya, Mbak ya. Itu kan ada admin, customer, owner ya. Halo. Iya. Nah, itu adalah simbol proses, Mbak. Simbol proses itu tidak boleh orang, gitu ya. Jadi prosesnya apa? Misalkan proses intinya apa? Misalkan master data, kemudian transaksi, kemudian laporan. Jadi bukan orangnya. Bedakan antara entitas dengan proses. Jadi kalau di sini itu prosesnya. Jadi bukan yang level 0 ini ya, yang konsepnya agak salah, gitu ya. Ini bukan orangnya, tetapi seharusnya prosesnya. Proses yang ada di dalam sistemnya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi misalkan tadi ada master datanya gitu ya, kemudian ada transaksinya, kemudian ada laporannya. Nah, harusnya itu yang ada di level 0 ya, Mbak, bukan orangnya. Oh iya. Nah, gitu ya. Jadi yang ini itu di atas ya, Bu. Level 0-nya itu diganti, bukan admin, bukan customer, bukan owner, tetapi admin itu harusnya master data, ya kan?
isinya ada data produk, ada data admin gitu ya. Kemudian transaksi tadi ya, transaksi, ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan harusnya ya. Kemudian laporan tadi ada laporan pembelian, ada laporan penjualan. Harusnya konsepnya itu sesuai dengan proses sistemnya. Jadi ya bukan, yang agak keliru yang level 0 itu bukan orang ya Mbak, tapi harusnya proses gitu ya. Iya, proses. Oke, terus coba diturunkan di level tadi, di level 0. Nah ini kan jadi nggak konsisten. Coba naik. Tadi kan di berjenjang tadi kamu bilangnya admin, customer, owner ya. Tapi ketika di breakdown di sini jadi kelola data, pembelian produk sama laporan. Nah ini kan nggak konsisten. Harusnya ketika di sana itu bilangnya kelola data, kemudian transaksi, laporan. Nah di sini di level 0-nya juga bicaranya kelola data, kemudian transaksi, kemudian laporan. Nah harusnya tidak hanya pembelian, karena kan ada penjualan, harusnya bahasanya adalah transaksi. Nanti di breakdown di level 1, transaksinya itu dibagi menjadi 2, ada pembelian dan ada penjualan. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, nanti diturunkan karena di situ transaksinya hanya 1, harusnya tadi kalau dikonsistenkan dengan sistemnya itu ada 2. Jadi ada transaksi pembelian produk dan ada transaksi penjualan produk gitu ya. Iya, Bu. Nanti dikonsistenkan ya untuk DFD-nya. Nah, kemudian lanjut di ini Mbak, di pengujian. Ini saya baca untuk pengujian di bawah di bab 4 di pengujian ini Anda sudah uji masing-masing hak akses. Cuma di poin terakhir, coba diturunkan dulu yang bab 4 di poin pengujian. Pengujian. Ya, di poin pengujian. Iya, itu Bu. Ini diturunkan. Nah, ini kan kamu sudah uji ke 3 hak akses, kalau saya baca kamu sudah uji di hak aksesnya customer, admin, ataupun owner, turunkan yang paling bawah. Nah, di situ belum ada kesimpulan dari hasil pengujian black box-nya. Jadi terakhir itu hanya tabel, ya naikkan dulu sebelum bab 5. Iya. Nah, seharusnya di sini diberikan paragraf kesimpulan. Kamu sudah melakukan pengujian ketiga hak akses tadi, hasilnya seperti apa, gitu ya. Itu harusnya disampaikan di sini, gitu ya. Iya, Bu. Oke, terus kemudian di bab 5, itu yang belum ada itu adalah kesimpulan hasil sistemnya itu bisa apa saja tadi ya, misalkan tadi bisa mengelola data master apa saja, kemudian bisa melakukan transaksi apa saja, bisa menghasilkan laporan apa saja, itu belum tersampaikan di kesimpulan gitu ya. Ini baru sebatas hak akses, tapi sistemnya bisa ngapain itu belum disimpulkan di situ gitu ya. Kemudian kaitannya dengan hasil pengujian tadi juga belum masuk di kesimpulan ya. Kamu sudah melakukan pengujian dengan metode black box, nah hasilnya seperti apa itu belum masuk ke kesimpulan. Nanti dilengkapi untuk kesimpulannya. Jadi ya Mbak ya. Iya. Nah, itu dari saya untuk laporan. Monggo Pak Nurhim. Halo Pak Nurhim. Cik, Bu. Nggih, monggo. Baik, Mbak Fatona. Iya, Pak. Dari saya yang tadi Mbak DFD, yang master data, proses dan output tadi ya, itu sudah disinggung sama Bu Bihi. Kemudian saya menambahkan di flowchart halaman 33, 35 itu bisa dilengkapi, misalkan itu pengkondisian, ada keterangan ya tidaknya, ya yang
proses mana, tidak yang proses mana, gitu. Kemudian ini Mbak, apa namanya, misalkan tadi beli barangnya 2, nah itu prosesnya di mana Mbak di produk ini? Ini Pak, misalnya langsung ke mulai, tadi kan langsung ke pilih produk, produknya tersedia, tadi pilih 2, selanjutnya langsung check out, isi data pembeli. Selanjutnya, setelah isi data pembeli, transfer dan upload bukti transfer, admin tadi mengecek kalau pembayaran valid, langsung barang dikirim dan upload tracking. Setelah barang diterima, selesai. Sami-sami Bu. Oke, baik Mbak. Jadi lewatnya di situ tadi ya? Ya. Ya Mbak. Iya. Bentar. Halaman 45 Mbak. Yang di diagram konteks. Sudah ketemu? Sudah Kak. Misalkan customer beli, itu divalidasi tidak Mbak? Iya. Kalau yang divalidasi itu bukti transfernya Pak. Hanya buktinya saja? Iya. Terus yang cetak tadi, yang tadi saya minta PDF tidak bisa, itu cetak apa Mbak? Iya. Langsung cetak ke printer Pak, Word. Nah, biasa. maksudnya data apa? Data nota. Nah, itu yang mencetak siapa Mbak? Customer bisa, admin bisa Pak. Nah, maksud saya tadi ketika dipraktek itu kan yang mencetak admin kan Mbak? Pas tadi Pak Eko itu tadi loh. Nah, di sini yang muncul nota itu hanya customer. Maksud saya bahwa di sisi nota ini admin juga bisa mengakses, begitu. Nah, jadi kesimpulannya ini ada beberapa proses yang sepertinya belum masuk di sini ya. Dari sisi admin, owner tadi juga bisa nambah admin kan? Nah, maksud saya itu ada beberapa proses yang belum masuk di sini. Gitu Mbak ya? Iya. Oke, selanjutnya ini sudah sama Bu Vihi, ini juga sudah. Masalah data Mbak, kalau kita bicara baju itu kan ada ukuran. Nah, kenapa kok di sini ukuran tidak ada, lebih ke warna? Alasannya apa Mbak? Karena jilbab dewasa itu biasanya ukurannya sama Pak. Baik, terus? Tapi di gambar ada keterangan misalnya lebarnya 110 kali 110. Jadi serinya itu warna ukurannya sama. Oke. Nah, itu berarti dimasukkannya di keterangannya? Di gambarnya ada, Pak. Oh, di gambarnya malahan. Iya. Nah, kemudian masalah gambar itu, kalau saya cek di database, gambarnya itu
disimpan di database atau hanya direktorinya saja, Mbak? Di database-nya juga menyimpan, Pak. Ada? Ada. Karena di situ untuk tipe data gambar teks. Gambarnya PNG, JPG. Nah, itu disimpan tidak sampai database? Disimpan, Pak. Tapi kok bentuknya teks, Mbak? Penyimpanannya. Oh iya. Halaman 58 itu ya. Itu di tabel produk. Iya. Oh iya, Pak. Nah, bagaimana? Itu kan teks. Cara nyimpennya bagaimana? Bagaimana, Mbak? Sebentar, Pak. Di sini ya, Pak, tadi yang gambarnya teks gitu ya, Pak? Ya, Mbak. Karena Jadi, tadi pas saya push-off-nya itu digambar, saya amati muncul nama file .jpg, .png, tapi kok di sini teks. Nah, makanya saya tanya, nyimpennya gimana? jadi pertamanya itu pas masukinnya kita nginputin gambar itu masukannya teks, Pak. Misalnya PNG gambar 1, PNG itu masukannya teks, tapi nanti langsung masuk ke gambarnya. Ya, berarti memanggil nama filenya itu kan? Iya, pakainya teks. Nah, gambarnya sebelumnya sudah diupload. Iya. Nah, itu ya. Jadi maksud saya, bila mana file gambar itu misalkan hasil foto baru dipindah ke PC. Nah, harusnya file gambar ini juga terupload di database. Ya. Kalau tadi
saya lihat itu sepertinya filenya sudah diupload, sudah ada datanya, tinggal dipanggil, begitu kan? Iya. Nah, di sini kan nggak ada, Mbak, penyimpanan khusus gambar. Gambarnya masuknya di tabel produk itu. Jadi masukinnya seperti ini, Pak. Misalkan tambah produk, masukinnya seperti ini, langsung masuk, ngambilnya dari folder di laptop, misalnya ini, langsung upload seperti itu, Pak. Tapi di sini munculnya teks, iya. Nah, itu nanti yang jadi masalah jika tidak dalam satu jaringan, Mbak. Nah, itu kan kebetulan ini masih lokal. Iya. Nah, itu ya. Mungkin itu saja, Mbak, untuk sebuah file. Kalau bisa, ya filenya masuk di database-nya itu. Begitu. Ya, jadi tidak hanya direktorinya saja. Begitu. Mungkin itu saja, Bu Fihi. Iya, Pak. Sampun, Pak Nurhim. Pak Tona tunggu sebentar ya. Iya. Monggo Pak Nurhim untuk berita acaranya. Sampun, Bu. Oh, sampun. Oke, saya terus cek dulu, nggih. Iya. Oke, Mbak Fatona, saya akan sampaikan hasil ujian skripsi hari ini. Menurut Mbak Fatona, berdasarkan ujian tadi, demo program, tanya jawab, lulus nggak ini? Lulus nggak ini? Masih ada banyak yang kurang, Bu. Oh, masih ada banyak yang kurang ya. Kalau masih ada banyak yang kurang itu lulus nggak, Mbak? Mbak Fatona? Harapannya lulus, Bu. Oh, Nanti harapannya lulus. Ini Mbak Fatona ujian di mana ini? Di kos, Bu. Oh, di kos sendirian atau ada teman di kos? Ada teman-teman. Oh, ada teman-teman. Berapa teman-temannya di situ pasukannya? Temennya nungguin, Bu. Oh, nungguin di luar. Ya, nungguin di luar. Iya, Bu, di luar. Oke, saya sampaikan hasil ujian skripsi hari ini. Kami selaku penguji menyatakan bahwa skripsi atas nama peserta ujian Fatona Ayu Andini menyatakan tidak mengulang, gitu ya, artinya lulus. Selamat Mbak Fatona, gitu ya, lulus tapi dengan catatan revisi ya, dengan catatan revisi. Tadi sudah disampaikan baik itu di program ataupun di laporan, gitu ya. Nanti silahkan dicek di email. Sudah kami review, gitu ya, catatan revisinya apa saja yang harus dibenahi. Maksimal revisi itu adalah 1 minggu. Ya, sanggup merevisi 1 minggu? Sanggup, Bu. Sanggup ya. Oke, berarti ini hari Sabtu minggu depan nanti silakan disampaikan via email revisinya ke saya, Pak Eko ataupun Pak Nurhim, gitu ya. Sekali lagi selamat. Gimana? Dikirim ke tiga-tiganya. Iya, nanti konfirmasi ke ketiga dosen penguji ya. Sekali lagi selamat Mbak Fatona. Jangan berhenti sampai di sini, gitu ya. Tetap terus belajar, mengembangkan diri, gitu ya. Semoga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ini bermanfaat, gitu ya. Sukses selalu, gitu ya. Semoga nanti kedepannya bisa membawa nama baik alma mater kampus ini. Ya. Pak Nurhim, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Sampun, Bu. Sampun. Oke, Mbak Fatona, ada yang mau disampaikan ke Pak Nurhim sebelum saya tutup? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Oke, saya tutup ujian skripsi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keluar di sini ada apa? Oke ya oke. Oke.